Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau selalu memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus, sabdamu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, saat seseorang ingin membuat roti, ia akan mencampurkan ragi pada adonan roti itu. Ragi sangat mempengaruhi kualitas sebuah roti. Bila ragi yang masuk tidak sesuai dengan tujuan pembuatan roti, maka roti yang dihasilkan bukanlah roti yang baik pula. Tidak hanya ragi, apapun masakannya, komposisi yang dipakai adalah takaran yang pas. Entah itu untuk kualitas rasa, bentuk, warna, dan juga kuantitas atau banyaknya masakan tersebut. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, pada awal bacaan Injil hari ini, murid-murid Yesus diceritakan lupa membawa roti. Lalu Yesus tiba-tiba mengubah topik pembicaraan yang mengingatkan bahaya dari ragi Herodes. Namun murid-murid salah memahami maksud Yesus. Bukan masalah tiadanya roti yang Yesus maksud, tapi Yesus mau menyampaikan ajaran yang menyangkut ragi. Hal itu dikatakan Yesus sebab Ia telah melakukan mujizat untuk menggandakan roti. Para murid seharusnya tidak takut akan kelaparan. Benarlah bahwa yang dimaksud Yesus dengan kata ragi bukanlah makanan. Hanya saja para murid gagal fokus terhadap perkataan Yesus. Ragi orang Farisi dan ragi Herodes yang dimaksud Yesus berbau hipokrit dan melambangkan sikap sombong manusia. Sebagaimana ragi pada roti mempengaruhi kualitasnya,
sikap manusia juga mempengaruhi bagaimana ia bersikap. Kita tahu bahwa orang Farisi mempunyai sikap yang tidak sehat, sombong. Mereka mengutamakan ketaatan buta dibandingkan tindakan yang proporsional. Begitu pula Herodes dengan keangkuhan dan sikapnya ingin berkuasa secara tidak sehat pula. Dan Yesus ingin para murid menaburkan ragi yang sama sekali berbeda ke dalam hati masing-masing. Ragi itu adalah ragi Kristus sendiri. Ragi yang diberikan oleh Yesus adalah kemauan untuk hidup dalam semangat misioner dan rela berkorban, serta pastilah ragi cinta kasih. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, hari ini gereja semesta memperingati Santos Cyrillus dan Methodius. Mereka berhasil menumbuhkan ragi Kristiani dalam hidupnya, sehingga mereka bisa mewartakan Injil dalam kebudayaan lokal di Slavia. Kedua orang kudus ini tidak takut untuk menggunakan dan menabur ragi yang baik. Mereka berani meninggalkan ragi manusia lama. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, kita adalah umat Allah yang dipanggil untuk hidup dalam semangat pewartaan iman. Sudah selayaknya kita menggunakan ragi terbaik untuk membentuk diri kita. Apa yang dapat kita lakukan agar kita sungguh Kristiani dan iman kita sungguh berkualitas? Pertama-tama, kita perlu meningkatkan semangat beriman kita. Kedua, kita perlu meninggalkan segala sifat manusia lama dari dalam diri kita dan menumbuhkan sikap manusia baru, yaitu manusia yang hidup dalam kasih dan dalam Roh Kudus. Hal itu seperti terjadi pada peristiwa air bah pada masa Nuh. Dunia kembali dimurnikan dengan menumbuhkan yang baru. Sekarang, apakah kita mau membentuk diri kita seperti yang diharapkan oleh Yesus? Maukah kita membaharui diri setiap hari? Sekurang-kurangnya membangun niat baik ketika terbangun dari tidur di pagi hari. Aku ingin menjadi pembawa kasih hari ini. Selamat bermenung. Tuhan memberkati. Allah Bapa, Putramu Yesus Kristus telah mengingatkan para rasul agar tidak menggunakan ragi yang tidak baik dalam hidup. Kami sadar bahwa kami seringkali menggunakan ragi yang tidak baik dalam diri kami. Sudilah kiranya Engkau membantu kami untuk menyadari kehidupan kami. Bantulah kami membaharui diri setiap hari dan membangun semangat beriman yang kuat dalam diri kami. Permohonan ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula
keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.